lagi di Kingko Kriminologi Kongko. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Bersama saya Alvin, teman saya. Ada siapa nih anak baru? Salam kenal, nama saya Maria Praviasti. Dan juga kita sudah kedatangan seorang bintang tamu yang mukanya pasti sudah tidak asing lagi ya. Taufik. Yaitu Semua ya. dosen kesayangan kita semua, atau yang lebih dikenal dengan Ibu Kriminologi Budi Luhur. Lebay banget, sumpah. Ada Ibu Lebay ini Sawati, tepuk tangan Lebay dulu banget. dong, tepuk tangan. Oke, kita di sini akan wawancara ya buat tugas mata kuliah kejahatan. Enggak ya? Bukan ya? Bukan ya? Oke, itu tag podcast aja. Maria nggak ngomong, Maria kenapa masih takut? Aduh, aku sendiri itu ya, PJ-nya ibunya jadinya agak menjaga Gitu. image gitu loh, maksudnya biar kalem. Iya, masih anak baru kak. Waduh, kalau masih KKN bahaya juga. Si Kevin kemana? Kevin siapa? Kevin kemana? Kevin Apriliano. Itu dia lagi itu ya Mar ya. Terakhir itu dia terjebak di halte Ada Malik. Waduh, nggak bisa keluar ya, kehabisan debit di kartunya, kasihan banget. Udahlah ya, kita doain aja semoga Kevin Yang terbaik ya, semoga segera dijemput ayah ibunya. juga dijemput apa nih? Ayah ibunya, waduh. Oke. Ini kita nggak masuk nih ke podcast ya. Sebelum jadi dosen, latar belakang ibu itu gimana sih? Dari kuliah, dari pendidikan, atau sebenarnya mau jurusan apa yang ibu mau? Nanyanya formal banget. Loh, yang bangun masih anak baik, Oh iya. belum rebel. Dia belum terkontaminasi kayak Iya. apa sih namanya? Latar belakangnya waktu dulu kuliah kriminologi yang pasti, makanya bisa kuliah di ngajar kriminologi. Bukan saya. Lupa ingatan kayak. Ya jadi kayak S1-nya kriminologi, S2-nya cultural studies. Bukan kriminologi. Terus sebelum ngajar di sini freelance aja sih palingan di LSM CDS, terus juga pernah bantu di Polda juga sama market research kayak gitu sih. Di LSM berarti aktivis gitu. part time bukan aktivis. Kan gunanya untuk mengembangkan diri sebelum jadi dosen gitu loh. Karena jadi dosen dulu itu baru jadi ke LSM gitu, salah ya kalau itu. Terserah Alvin ya. Silakan dengan ideologinya masing-masing ya, kalau begitu udah susah. Nggak tahu. Aduh. Kemarin gue baca kayak gitu soalnya. Aduh. Itu disensor nggak sih? Silakan editor yang bertanya. Awal mula ibu jadi dosen tuh gimana sih ceritanya? Atau emang udah ada rencana dari awal untuk jadi pengajar? Dijak Paluki ya, Bu. Diajak Paluki. Awal mulanya ngelamar kerja pasti kan. Kenapa jadi dosen? Karena disuruh sama orang tua. Anak yang berbakti ibunya, nggak kayak lo. Karena gue nggak tahu mau jadi apa kan. Kayak cita-cita jadi editor, terus kayak editor novel gitu kan. Cuman kayak agak-agak hopeless ya. Udahlah daftar aja ke dosen. Gitu. Terus kayak alternatif ya. Iya. Ya udah, terus ya udah jadi dosen lah kayak gitu. Kalau lu Mar, kira-kira orang tua lu nyuruh jadi dosen nggak? Enggak, orang tua saya hanya ingin saya jadi anak yang berbakti ya untuk itu. Kalau kriteria suami gitu nggak ada? Oh, ini nggak ada, nggak ada, nggak ada. Takut saya. Aduh. Terus aku mau nanya ibunya, Terus kira-kira ibu selama dosen gini juga masih nyambil editor buat novel gitu-gitu juga nggak, Bu? Enggak, itu cita-cita, Oh, bukan itu. cita-cita. Tapi belum pernah nyoba sama sekali. Enggak, karena nggak diterusin karena kayak ya udahlah, menyerah sebelum coba kayak gitu. Jadi lu suka baca novel gitu? Saya suka. Makanya kenapa ngambil cultural studies kan? Kayak salah satunya karena saya suka baca, suka nonton, terus kayak denger musik kayak gitu. Oh pantes waktu itu semester berapa Nan? Yang seru bikin dari apa? Wattpad. Iya. Pernah lu. Saya buka Wattpad ceritanya jorok semua. Waduh. Jangan pornografi. Pornografi kan? Iya, buat pornografi suruh gue baca kan. Tapi makasih referensinya. Oh iya. Jadi tahu ya baca pornografi. Jadi banyak sumber ya. Ntar gue kasih tau Mar. Waduh. Nggak dulu, makasih. Kenceng banget ini HP. Di mute dulu. Oke deh, karena tadi kan ibu juga kayak suka, makanya ke kultural itu tadi. Berarti kan ada hal yang bikin ibu mau ke kriminologi ya. Kan ibu kan sering nanyain kenapa sih kita-kita ini pada masuk kriminologi. Kalau ibu sendiri
alasan pastinya gitu. Kenapa jadi Awalnya dulu deh jadi Apaan? mahasiswa kriminologi S1. mahasiswa kriminologi S1? Saya IPA sih waktu sekolah. Cuman kayak bosen ya sekolah pelajaran IPA. Ngambil jatah-jatah. Iya, anak pengambil IPS. jatah anak IPS. Aduh gak bener ya, agak bosen ya. Terus kayak ambil jurusan apa ya. Terus tadinya mau ngambil teknik atom. Cuman sama guru kimianya malah ditakut-takutin kan. Terus kayak ya udah akhirnya nggak jadi. Ya udah terus kayak nyari-nyari jurusan kayak kriminologi kayak menyenangkan kan. Belajar tentang manusia, terus kayak hal yang justru negatifnya dari manusia. Ya udah. Tapi Bu, Kayak menarik aja kelas diambil lah. mahasiswa itu ada yang nyuruh bikin video TikTok gitu nggak sih? Nggak ada ya? Dendam ya sama dosen-dosen ya. Suruh Iya, nyanyi dia doang. TikTok ya. TikTok kan belum ada. Oh, Belum iya. zamannya dong. Maksudnya apa sih? Iya. Gimana sih? Kan beda generasi. Gimana Buat sih? terlihat jauh generasinya atau gimana sih, Vin? Enggak gitu. Dikurangin nilainya aja, Bu. Kan di atas ibu ada paluki. Mar, tuh lihat tuh Mar papan tulis, mic-nya kejauhan. Oh, maaf ya, maaf. Oh, ya. Tempelin ke mulut. Kan ke Bu Yaninya. Oh iya. Gimana sih? Masih ditempelin gini. Iya, nggak sopan ya kayak gitu ya? Hah? Nggak mau. Coba dong. Gue udah kemungkinan skripsi sama Bu Yani soalnya. Jaga image Bu berarti. Saya pengen ngambil itu Bu skripsi Bu. Nggak jadi deh lanjut aja. Sejauh ini gimana Bu rasanya jadi dosen kriminologi di Universitas Budi Luhur? Apa ya rasanya? Bohong. Menyenangkan. Bohong. Menyenangkan. Bohong. Bertemu dengan kalian semua. Menyenangkan ya pas libur. Iya, benar. Banyak jenisnya ya, Menyenangkan saat nggak ketemu kalian misalnya. ya menyenangkan karena banyak hal baru, kayak juga saya belajar juga kan dari kalian kayak gitu. Kayak misalnya yang lagi tren atau misalnya sebenarnya apa sih yang kira-kira menyenangkan saat belajar atau yang enggak, itu jadi pelajaran buat saya. Jadi gitulah kira-kira. Ya soalnya kalau lu dari awal Mar, Bu Yani ini kelihatan banget perubahan. Awal nih kalau ngajar tuh ketus, cuek, ngomongnya pelan. Tapi sekarang udah berubah gitu. Puji Tuhan. Iya, sejak Corona menyerang. Sejak online ya tuh berubah tuh. Jadi jadi dia lebih banyak waktu. Nggak galak tuh Bu. Jadi Kalau lebih teman lembut saya, kan teman Oh, saya. ini teman saya. Kok ada yang bilang galak sih, kan ramah banget. Iya, ramah sih Bu. Salah ya? Cuman kan itu di luar kelas ramah, tapi pas di kelas marah gitu. Ya lanjut ingat ya. Oke deh, selanjutnya kita masuk ke pembahasan utama ya. Dibacanya benar kayak gitu. Saya dapat info dari Intel tim podcast nih. Katanya Ibu ini tertarik sama K-pop, sama anime. Apakah benar demikian? Nah, Iya. katanya novel doang Bu, kok jadi K-pop gitu. Siapa bilang novel doang? Saya yang bilang. Buat Enggak, kayak suka juga K-pop, suka apa tadi? Anime, terus ya kayak suka kayak gitu. kenapa kok bisa tertarik tuh Bu? Karena ya kebiasaan aja dari kecil tontonannya kan anime, terus sampai gede ternyata masih suka. Terus kalau K-pop karena nggak ada kayak lagi apa ya, escaping kali ya, kayak nggak ngerti Bahasanya. apa dong, apa pelarian. terus kayak ada cari-cari, mungkin lagi suntuk, terus kayak ada nih hal yang menyenangkan, terus ya udah kayak jadi fangirling kayak gitulah Ibu nggak mau pokoknya. nyoba main Dota gitu. Belum zamannya nggak sih? Ribet. Ayo ribet, tapi tapi Tahu? keren. Gil. Kan Tahu, gaul. Gil. Itu Dota udah lama banget. Itu dari zaman Anda belum lahir juga Ibu udah tahu. Katanya belum zamannya, gimana sih War tadi itu nggak Oh ya konsisten. maaf Iya. saya ralat. Ada terjadi ketidakkonsistenan dalam pemikirannya gimana? Lah kan sosiologi kebudayaan itu berkembang sesuai zaman. Bukan adaptasi. Lu belajar dulu. Adaptif. Lu belajar dulu ya. Kemarin habis mapel ibunya soalnya. Kan itu ya tadi suka K-pop, anime, suka novel. Ibu banyak waktu luang atau gimana sih? Iya. Jadi dosen aja. Jadi dosen aja biar punya waktu luang. Tapi Ibu tuh kalau masalah K-pop anime gitu tertariknya cuma sebatas nonton kah atau sampai ngumpulin merch gitu Bu? Saya punya lightstick. Lightsticknya siapa aja tuh? Bu? Grup mana aja? Gue punya lightstick ngomong. Itu nggak memalukan loh. Itu Gue punya achievement lightstick. loh. Gue punya lightstick
lightstick terus sama Kalau mati lampu tapi itu kan. iya lumayan bisa kan buat terangin kayak gitu lightstick. Terus waktu itu waktu suka terus sampai beli albumnya, kayak sampai ada beberapa album deh. Album juga bu. Kayak albumnya tuh sama lightstick, terus udah di kayak itu doang. Terus pernah Cuma ikut nonton konser paling. Mana konser gitu? Nonton. berapa kali bu? Kan City kemarin nonton bu. Kan gue gak suka Man City. Sukanya apa? Winner ya. Tanya apa? Tahu dong. Oh bukan anak muda, kirain udah gak tahu. Kalau ini bu sukanya apa bu? Anime, One Piece, Jujutsu Kaisen, Black Clover. Oh ya. Yang jadul-jadul nggak ada gitu bu. Yang jadul, Kayak Bebop gitu. kayak lebih tua dari gue. Evangelion. Emang gitu. seleranya tua bu dia. Gundam. Kira udah Kan pernah tadi Konser. Winner. Tadi nonton Winner. Kalau K-pop Winner aja sih bedingin kalau lebih K-pop. fokus. Kamu pernah ke Indonesia deh? Hah? Pernah ke Indonesia? Diem aja deh. Nah, Ngapain? ngapain? Infansi. Oke lanjut. Agak-agak ini. Agak ngeselin ya. Iya. Nomor 7 nih. Nah, gue baca dulu. Kayak gitu. Apa? Kan ibu kan Karma. dosen kriminologi ya bu. Nah, jadi kita tuh harus ada kriminologinya Bu, buat pamer ke Paluki gitu. Ini pembelajaran nih gitu. Kalau dari dua hal tadi, K-pop anime itu bisa nggak sih disangkutin ke kriminologi kayak gitu? Bisa banget, kayak K-pop kan dunia K-pop dinamik banget ya, kayak misalnya ngomongin apa ya namanya eksploitasi, sering banget kan isu di K-pop tuh eksploitasi dari yang mereka remaja banget, terus kayak yang harus latihan semalaman, terus juga banyak kan yang nggak bisa, terus penipuan juga banyak di situ, terus Itu juga Bu, itu mah apa? fans aja yang bodoh. Enggak, fans Itu gitu terus tiap minggu gimana Bu? terus juga masalah bullying kan sering banget ya. Nah, tadi contoh bullying, tadi contoh bullying tuh, tadi contoh bullying ya. bullying. Kayak bullying juga kan gimana akhirnya kayak entah idolnya sering banget kena bullying juga, entah mereka harus kurus, public shaming juga kayak gitu. Apalagi ya. Terus juga akhirnya kayak ada beberapa juga justru kayak bagaimana akhirnya fans tuh justru membantu masalah misalnya ada waktu itu sempat apa ya plagiarisme yang dilakukan sama artis lain di artis K-popnya tuh diplagiat sama yang lain kan. Itu justru fansnya nih yang jadi ini yang rame-rame kayak ini plagiat ya, terus kayak dibuat semacam kampanye untuk mendapatkan keadilan buat artis ini. Justru dari situlah akhirnya kemudian prosesnya berjalan dan masalah plagiarisme itu diupayakan secara hukum kayak gitu. Awalnya biasanya banyak dari fans kayak gitu dan lain-lain. Jadi fansnya seluruh dunia yang melakukan itu waktu plagiarisme ini. Iya, rata-rata kayak seluruh dunia. Waktu itu kan pernah yang saya ikutin tuh kasusnya Winner, waktu itu diplagiat sama artis rap Amerika. Akhirnya kan yang artis Amerikanya di take down kan videonya. Terus juga kemarin yang kalau ada yang suka EXO, ada lain EXO, dia juga pernah isunya sama Yonglex gitu kan. Nah, Yonglex tuh gak sih? Yonglex itu. Nah, itu juga kan, itu kan awalnya juga gara-gara fans kan kayak gitu. Kok pada tahu ya? Saya tahu. Ya karena fans Win, lo ban fans. Lo fansnya tinggalnya di gua. Mereka Lo fans fansnya siapa? Mereka fans yang Lex Bu. Jadi tahu. Dua kubu yang berbeda ternyata ya di sini. Saya mah fansnya Maria lagi. Aduh. Jadi saya harus ada sini atau tidak ya? Bu. Jangan pedulin bu, anak Ibu gua yang gitu. penting kan ibu. Kita berdua juga nggak apa-apa Bu. Aduh. Lanjut. Oke, kalau dari K-pop sendiri kan, kalau dari girl bandnya yang saya lihat ya, saya kalau girl band mesti tahu, itu kan pakaiannya suka terbuka gitu. Itu kenapa sih Bu? Kira-kira bisa kayak gitu? Maksudnya? Pendapat ibu gimana tentang kasus? Yang mananya? Misalnya kayak Secara general ya, seksualisasi. Ya karena pikirannya kotor seperti sebut aja nggak apa-apa sih bu, sebut aja nggak apa-apa. Jadi bukan karena pakaiannya Bu. tentu bukan. Kenapa begitu Bu? Karena apa sih? Nggak bagus. Enggak, tapi kayak sebenarnya itu adalah tadi yang namanya pelecehan dan yang lain-lain itu kan sebenarnya nggak bersumber dari ya korban ya, tapi emang ya udah itu dari kemudian kita diajarkan untuk bukan kita, maksudnya kayak laki-laki memang akhirnya terbiasa diajarkan untuk
mengobjektifikasi tubuh perempuan kayak gitu. Kan kalian mungkin pernah dengar kayak ada kasus perkosaan anak-anak lah, terus juga pelecehan juga. Mungkin orang-orang yang pakai pakaian tertutup juga dilecehin kan kayak gitu. Jadi sebenarnya dari situ sih kita tanda bahwa yang namanya pelecehan itu ya nggak cuman bukan karena baju, cuman karena yang dilecehin bajunya minim aja, akhirnya orang tuh jadi menyalahkan, seringkali nyalain korbannya kayak gitu loh. YouTuber gue nggak gitu ya, Maria tadi pura-pura bego doang ya. Gitu ya. Gitu gue, baik kok mah. Nggak bakal, lu pengen pakai apa juga bebas itu mah. Kalau, tadi kan K-pop baru. Kalau anime sendiri gimana Bu? Ada nggak contoh analisis kriminologis gitu? Kalau anime kasus, kalian ingat kan kayak ada kayak Conan? Jangan Conan, Tahu. jangan Conan. Udah nggak usah pikirin, gue tahu. Conan gimana? Yang lain selain Conan. Bu? Akhirnya enggak, maksudnya kayak yang Conan kemarin akhirnya tuh ternyata dengan dia itu menjelaskan kejahatan terlalu detail juga kan, akhirnya jadi sedikitnya berapa kali termotivasi kan orang-orang yang nonton kayak gitu. Yang di teater ngundang mantan teroris itu jadi salah sebenarnya. Salah Conan. Terus juga kayak misalnya sebenarnya anime Jepang kan sebenarnya banyak banget yang cukup mengeksploitasi tubuh perempuan. Oh iya, nih. betul. Masih semangat banget dia. Mar, bagus nih Mar. Langsung Emang ya. eksploitasi tubuh perempuan yang jadiin objek, perempuan itu jadi objek tatapan itu sering banget kan. Iya. Itu yang jadi masalah sih kayaknya yang di anime Oh, itu masalah. kita. Itu bukan masalah sih. Oh, Bu. itu jadi kenikmatan buat Bukan kenikmatan itu. Itu adalah hal yang ditawarkan ya gitu ya menganggapnya ya. Another side aja. Jadi ada mau ke sisi sini atau yang ini gitu. Oke. Jadi kan bisa milih gitu. Kecuali semua animenya kayak gitu, itu baru masalah. Iya, tapi ya kira-kira kayak gitu. Jadi bagaimana akhirnya laki-laki yang diajarkan untuk bisa untuk justru menikmati atau melecehkan kayak gitu sih, yang itu jadi permasalahan kayak gitu sih. Apalagi ya, agak-agak lupa. Kita berapa SKS ini? Udah, Gak apa-apa sepuasnya. Jangan Bu. udah kayak Oke, sebentar. nggak. Sabar Itu sih aja yang sih keingetan. Itu aja sih yang keingetan. Enggak Bu, jangan, masih ada tadi. Ingat gue. Enggak ingat ya. Kan bikin lupa. Lupa. Potong aja nilainya. Udah enggak ada. Udah enggak ada. Oh ya udah ada. Oh, udah tua ya? Dia tua tuh kan. Tua. Lu tahun berapa sih? 2004. Emang berapa? Tua banget ya? Udah 3 tahun doang sih. Maksudnya apa tuh? Enggak Masih bisa. Beda 3 tahun tuh maksudnya apa? Umurnya. Pengalaman hidup ya. Oke, lebih milih Nami apa Robin Bu? Robin. Kenapa tuh, Bu? Karena lebih seru aja. Kan lebih Dia apa bukan lebih stoik gitu kan orangnya. Dia lebih nakal gitu ya Bu. Lebih stoik gitu, gue lebih suka yang stoik. Oh, lebih suka yang kalem. Emang kalem? Kalau Kalem dong. Oh, ini nyebutin tapi nggak tahu karakternya. Nami Parah, Nami parah. Itu bukan kalem. Kalem itu sifat man. Kalau buka-buka itu badan. Beda itu. Aduh, ini termasuk orang yang melihat sih? Ini apa sih? Iya. Emang sebenarnya ini oknum-oknumnya juga Bu yang seksualitas Astaga, gitu. enggak. Nggak mau ngaku aja Tanya sebenarnya. teman-teman gue yang cewek, nggak pernah gue. Punya temen. Gak ketahuan aja ya? Gak ketahuan aja, kayaknya gak ketahuan aja. Promosin kriminologi Budi Luhur. Belum. Perasaan belum bertanya sih Bu, cuma ada-ada aja dia mah. Oke. Sok-sok Kayaknya emang gak harus di aja. sini deh, kayaknya gue ya salah tempat ya. Salah undang Saya kali ya, juga harusnya salah posisi berdua aja sebenarnya. kayaknya. Ibu ada pesan-pesan nggak buat anak kriminologi apa aja lah Bu? Apa ya? Tetap semangat. Enggak sih, kayak mungkin kan kayak banyak hal yang kayak kalian sukain yang nggak akademis banget. Tapi kan sebenarnya di sekitar kita tuh banyak banget hal-hal yang terkait kriminologi. Ya udah, dalamin aja itu, yang eksplorasi aja hal yang kalian suka terus kaitin sama kriminologi. Kalau kayak gitu sih, jangan monoton dengan apa yang ada di kelas aja. Sebenarnya kayak yang ada di sekitar kalian tuh bisa jadi hal yang bisa membuat kalian belajar kayak gitu sih. Gitu. Oke, mulai sekarang saya akan mengeksplorasi Maria berarti. Waduh, wah berarti saya jadi Kita objek nih Bu. lanjut ke segmen berikutnya. Segmen kedua ada baper apa itu? Baca pertanyaan. Keren. Oke, kembali lagi di segmen kedua. Apa itu Maria? Baper. Ya, baca pertanyaan. Nah, itu. Sambutannya agak meriah ya. Ya ampun.
Kita telah mengumpulkan 3.548,2 pertanyaan. Nah, kita tanyakan ke Bu Yani. Karena saking banyak fansnya Bu Yani ya. Ini nanya dari Zimbabwe semua ini. Itu baru satu daerah dulu aja. Osas. Oke. Pertanyaan pertama, Bu. Anime favorit Ibu apa? Tadi walaupun Tadi disebutin. udah kan tanyain Iya. kayak saya suka Jujutsu Kaisen, terus Black Clover, One Piece, Inuyasha. Nah, berantem semua sih, Bu. Gak tahu Itu kan ibunya kriminologi. apa ya. Kan ada yang sport. Apa ya? Subasa. Aikyo kayak Bu Subasa. Apa sih? Gak tahu, emang sukanya itu gimana dong? SpongeBob itu anime bukan, Bu? Itu Ya anim sih. Kartun apa? Ya ya anim sih. Anim kan? Anim. tapi kan dari Oh kalau itu kalau yang barat ya atau Iya. kartun gitu. Emang Ya. SpongeBob dari mana? barat. Di sini Batam, salah. So tahu. Jadi itu ya, itu rekomendasi animenya. Nggak rekomendasi, tadi kan nanya suka apa Oh enggak. iya, buat yang nonton jadi rekomendasi. Tapi jangan versi lainnya ya, versi yang bener ya. Soalnya ada Waduh. di Ternyata tahu dia Oke, kalau lanjut. ada versi lain. Oke, lanjut. Kedua dari Angel, di kalangan mahasiswa ibu dikenal suka bagi-bagi makanan dan pelupa. Emang bener, Bu? Kapan bagi-bagi makanan? Tahu emang dari kapan? Kapan dikasih makanan? Sama pelupa. Kalau pelupa iya banget dari dulu emang pelupa. Ini dia makanya asiknya Bu Yani itu, tugas itu selalu lupa. Aman, Iya, pulangnya kayak aman. gue mau ngasih tugas ya, terus kayak nanti saya mau ngasih tugas ya, terus kayak berapa minggu kemudian belum dikasih ya. Iya, Mar. Lo nemu Atwila kan? Iya, Ntar ku tahan terus itu tugasnya. kalau UAS, Mar, dia tuh ingetnya baru pas mepet. Jadi UASnya tuh gampang banget. Oh iya. Oh gitu. Ini juga Gampang ya? Berarti harus bikin lebih susah ya, Bin? Iya, bikin aja. jangan dong. Ini generasi barunya jangan di itu yang main. Iya, jadi mohon maaf ya, saya tuh pelupanya parah Ini banget. kan feedback buat ibu. Jadi biar tugas itu Feedbacknya langsung. Apa ya? Ya udah dilupakan aja biar nggak usah ada tugas gitu ya. jangan dibanyakin tugasnya. Ntar kalau nggak kayak saya semua angkatan bawah. Iya, saya inget deh, kayak nggak inget nama dia. Nah, Aduh ternyata ya dari tadi. ini luar masuk kamus ini dosen siapa namanya? Gak ikut-ikut ya guys. Kalau bagi-bagi makanan nggak? Bagi-bagi makanan, fitnah kayaknya tuh. Aduh, fitnah kayaknya. Baik difitnah ya Bu ya. Sedih. Nasi uduk yang di depan masih jalan nggak, Bu? Udah lama gue nggak ngana ya. Iya, enak tuh ya. Bener kan? Iya, enak. Sama gue Bohong ya. banget. Bohong banget lu. Kawan ya, Bu. Iyalah. Beneran enak, Bu. Apaan lu perlu nyobain juga bilang enak gimana? Iya kan saya nanya makanya beneran enak. Bu. Suka. Iya. Ya udah selesai. Enak enggak? Enak. Ya terus kenapa? Mau dibeliin Bu maksudnya. Maksudnya apa? Nanya aja. Ini kan katanya suka bagi-bagi makanan. Saya cuma tanya doang. Mau buka nasi itu lagi Bu di sana. Kalau udah lulus. Kayak gitu. Iya, iya. Kata Angel tuh gue pernah bikin cookies gue tuh enak kalau gue jual mau laku nggak? Kenapa ke saya dijual, Bu? Angel dikasih. Kan tester. Tester. Oh ternyata kayak Angel internalnya makanya bisa tahu makanannya enak. Oh. Nanti kalau saya jual cookies beli ya. Promosi. Kata Angel enak, kata Angel enak. Ngomong-ngomong soal Bu Yani ada satu fakta lagi. Apa itu? Jadi kan Bu Yani sama Angel tuh deket banget. Apa-apa ke Angel. Tapi Angel nggak mau dijadiin apa? PJ. Asdos. Oh Asdos. Soalnya males bayar gajinya katanya. Bener nggak sih, Bu? Bener nggak sih, Bu? Wah Bu. Bayar gajinya. Jawaban gue minta di Asdos. Iya, Bu. Emang dia Emang ada Asdos di kriminologi? enggak. Asistennya Mas Ragi punya Mas Ragi. dia Sempet kayaknya Mas Ragi. kagak ada Zaki juga. Kalau lu yang bantu ini kan yang asistennya itu siapa? Lucky di kriminologi. Apa? On job, mahasiswa on job. Oh. Kayak gitu, kayak Emang nggak namanya Asus? nggak ada Asus di sini di luar nggak ada. Ada. Gak ada di luar. Emang di komunikasi ada? Tanya. Pin, ada Asus nggak? Terus ada sempet dulu. Ada. Dulu kan, sekarang nggak ada kan? Ada. Oh, iya. Kok boleh sih? Kok kriminologi nggak boleh? Kok kriminologi nggak boleh salah ya? Kepada Bapak Dekan. Silakan Bapak. Kok kriminologi nggak boleh?
Ini Bu, Pak Dekan udah. Kok kriminologi boleh, kok kriminologi nggak boleh sih? Kriminologi jadi Kasihan dosennya bekerja sendiri ya. Kasihan Angelnya. Oh iya benar. Gak ada ke status yang tetap gitu katanya. Segala tanggung jawab ditanggung. Enggak, Angel tuh udah ini loh, habis magang kan dia kayak laku banget di tempat magangnya. Laku. Udah tawaran di mana-mana dia cerita kayak gitu, jadi udah nggak level lagi dia bantu. Jam terbangnya udah tinggi ya Bu, jadinya nggak level. Itu ya. Kan tadi katanya yang keempat doang. Oke Enak deh. aja. Oke, kalau ini pertanyaannya ya Bu ya, ketiga ya. Oke. Kalau ikutan tren If Money Doesn't Matter, Ibu pengen jadi apa deh sekarang? Apa tren apa itu gue? Nggak tahu tren itu. Angel sini. TBH saya juga nggak tahu sih. Itu apaan? Itu apaan? Enggak Bu, kalau kayak uang tuh bukan segalanya. Nah ibu tuh punya cita-cita apa gitu? Kan biasa orang yang dia tuh mau kerja karena ada uangnya. Contoh. Contoh Dosen. Emang saya jadi dosen karena butuh uang? Sombong ya. Nasi uduk boleh kali Bu. Punya penginapan di pinggir bukan pinggir pantai sih kayaknya. Pikir apa lereng gunung? Kayak di daerah yang kayak yang agak nggak terlalu ramai. Terus udah deh. Itu ada spesifik nggak Bu? Penginapannya di mana tempatnya? Enggak sih, belum nemu, cariin dong Vin. Pinggir laut kah? Di atas tebing gitu. Ini penting. Apa ya? ini penting. Kayak di mana ya yang nggak terlalu panas dan nggak terlalu dingin tuh di mana ya? Nah, itu ada Agak di banyak requestnya ya. belum tahu cuman kayak itu sih pengen banget kayak punya penginapan kecil yang bisa yang santai yang bisa hangat buat tamu kayak gitu, buat tamunya juga. Harus syariah nggak? Berinteraksi. Harus syariah. Harus syariah. Harus syariah. Kan biasanya ya. Harus syariah. Aduh. kita nggak bisa nginep nanti Bu. Aduh. Iya. Prit. Nggak panik. Aduh. Kan saya bertanya hanya untuk itu ya. Searching purpose. Villa berapa? Villa berapa? Selanjutnya ya Bu. Nah, ini. Nih kalau mahasiswa kan punya kisah kasih di kampus ya. Kalau Ibu sebagai dosen tuh ada nggak sih kisah, entah kisah kasih, entah kisah di kampus kayak gitu? Kisah kasih di kampus, kalau saya tuh ngasih kalian semua, itu adalah kisah kasihnya. Apa? Kasih. Ngasih kalian semua. Apa dong? Apa ya kalau misalnya kasih ke saya? Ya ampun, ibu di luar kayak orangnya udah pada Apa itu? WA. Udah kita pergi aja Bu, mereka yang tahu. pergi aja gitu nih. Hanya Tuhan dan mereka. Gak ada. Kalau misalnya kita kasih sejauh ini belum ada. Berarti membuka ya Bu, membuka kisah kasih itu. Apa sih? Kayak jelas banget gak ada. Belum ada. Belum kan? Belum ada. Mau mendaftar Bu? Ini kan Ibu. Kalau dari dosen lain ada nggak Bu? Dosen lain. Jangan gitu, nanti membuka suatu kasus yang tidak Dosen lain di Harus di lain sih ada kan, ada beberapa di Budilo tuh kan banyak kan yang dosen ketemu di sini. 4 tahun nggak dapat ya Bu? Ya masalah lo. coba pertanyakan diri sendiri coba. Saya nanya ke teman. Introversi dulu. Introversi. Nggak banget. Introversi. Ya. Kalau nggak pernah buka masker gitu gimana Mak? Ada yang mau ya Bu ya? Oh. Aduh. Kalau Vin. Iya sih, kenapa sih? Mungkin yang jadi buka jadi pada Iya, nanti pada buah. Oke, kita lanjut. Buka dulu lah. Kita lanjut aja. Pertanyaannya kan udah habis. Udah habis. Ngomong lagi Bu. Nggak Udah. masalah sih Bu. Dosen yang paling Ibu stroke sampai Maksudnya struk tuh apa? yang itu Cucok. Iya. Cocok apa? kolaborasi. Iya, Kolaborasi. Buat bahas apa-apa gitu. Ada nggak yang deket gitu? Yang bestie gitu lah. Yang bestie kalau yang sering main bareng tuh Pak Zaki. Oh malah Pak Zaki. Iya, saya sering paling bareng Pak Zaki karena kayak kami berdua suka ini kan kayak jalan ini aja kayak makan kita Kalau yang kami berdua bulu pemakan. tangkis itu? Loki. Oh itu emang kegiatan kriminologi gitu atau? Oh, kayak ya udah biar olahraga aja biar dosen yang nggak
overfishing. Tapi itu terbuka buat semua dosen kriminologi. Iya terbuka aja, cuman kan biasanya kayak banyak yang nggak terlalu ini kan, nggak terlalu Into. suka kayak gitu. Itu sih. Oke. Kalau dosen yang paling nggak suka, oke nggak usah ya. Oke. Dosen yang nggak paling suka. Oh, ada. Pak Luki, gaji saya Pak. Gaji Pak Luki. Gaji, naikin Pak. Salah ya. Ibu kenapa nggak kepala lab kriminologi? Ini pertanyaan beneran. Apa ya? Kenapa nggak lab krim lagi? Karena ada kesibukan lain. Oh. Keren di dulu jangan saya tapi bukan. Jangan saya salting udah dari ini. Oke ya. Hai acaranya. Ngar tutup Mar. Wah ampun. Masih salting Bu dilihatin. Udah tutup aja Mar. Lama banget. Oke deh, sekian dengan King Kong kita kali ini sama Bu Yani. Makasih banyak ya Bu buat buat pengetahuannya. Buat gosip-gosipnya yang terhangat mungkin ya. Nah, terima kasih ya Alvin. Saya Maria. Ada Bu Yani di sini. Dadah.